Kebijakan pemerintah akan menaikkan harga BBM dikeluhkan para nelayan. Nelayan terancam tak bisa melaut jika kebijakan ini diberlakukan. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dan meringkus 222 pelaku. Bupati Brebes dan jajarannya melakukan boyongan kantor Pemkab Brebes yang baru dengan menggunakan kereta kencana. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kepolisian daerah Jawa Tengah mengungkap sejumlah jaringan peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah. Salah satunya merupakan jaringan internasional asal Afrika. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 222 pelaku penyalahgunaan narkoba terdiri dari pengguna, kurir hingga bandar narkoba berhasil diamankan. Perang melawan peredaran narkoba tidak henti-hentinya dilakukan kepolisian daerah Jawa Tengah. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan masyarakat. Kapolda Jawa Tengah menjelaskan selama Agustus 2022, Polda Jawa Tengah mampu mengungkap 178 kasus peredaran narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 222 orang. Para tersangka terdiri atas 3 tersangka sebagai pengguna, 191 kurir dan 28 bandar narkoba. Dari hasil penyelidikan terdapat 6 jaringan besar narkoba yang masuk ke Jawa Tengah. Satu diantaranya melibatkan jaringan internasional dari Afrika dengan modus mengirimkan paket ekspedisi tabung filter air yang diisi sabu cair sebanyak 509 gram lewat pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sebelumnya pada periode Januari hingga Juli, kerja keras Polda Jawa Tengah bersama unsur terkait berhasil mengungkap 1.115 kasus dengan 1.426 tersangka terdiri 51 orang pengguna, 1.385 orang kurir, dan 253 orang bandar. Dari pengungkapan penyalahgunaan narkotika, Polda Jawa Tengah bisa menyelamatkan 8.100 jiwa di Jawa Tengah. Di bulan Agustus, dengan adanya Direktur Bapak Kapolri, Polda Jawa Tengah kita ungkap seluruh jajaran 178 kasus dengan jumlah tersangka 222 orang tersangka. Yang rinciannya adalah pengguna 3 tersangka, kurir 191 tersangka, dan bandarnya 28 tersangka. Dari ungkap satu bulan ini, Polda Jawa Tengah bisa mengamankan, artinya menyelamatkan masyarakat Jawa Tengah 8.100 jiwa. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan yang hadir dalam gelar ungkap kasus narkoba di Mapolda menjelaskan, keberhasilan mengungkap jaringan narkoba merupakan kerja kolektif jajaran kepolisian dalam menyatakan perang terhadap narkotika. Tidak hanya menangkap para pengguna, namun juga beserta bandar-bandarnya. Atas kerja keras ini, Polda Jawa Tengah dianggap berhasil menyelamatkan Polri di tengah pemberitaan negatif yang terjadi saat ini. Kami juga apresiasi di saat-saat yang berduka ini, Pak Kapolda mampu memperlihatkan kepada Jawa Tengah dan bangsa kita, bangsa Indonesia, mudah-mudahan ini diliput untuk seluruh Indonesia, bahwa Polri tetap konsisten untuk menjadi polisi rakyat. Tetap konsisten untuk melaksanakan kerja-kerja yang luar biasa yang selama ini sudah dilakukan. Belakangan beritanya banyaknya tentang bagaimana miringnya polisi, tapi teman-teman juga harus tahu, di tengah terpaan ombak samudera, polisi ini tetap pada posisinya untuk menjadi benteng pertahanan rakyat di bidang pemeliharaan keamanan ketertiban nasional, di bidang penegakan hukum dan mengayomi masyarakat. Pengungkapan peredaran narkotika ini sebagai upaya untuk menekan tingginya kasus narkotika dari jaringan internasional maupun nasional di wilayah Jawa Tengah. 200 pengedar narkotika ini akan diancam dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan.
Ribuan nelayan di Tegal, Jawa Tengah terancam tidak melaut jika pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat harga BBM solar masih disubsidi, penghasil nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton pun sangat tipis, apalagi harga jual ikan dan sejenisnya justru turun. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite tak hanya berdampak pada sektor rumah tangga, namun juga sektor perikanan dan kelautan. Ribuan nelayan bahkan terancam tidak bisa melaut jika harga BBM subsidi jenis solar naik. Seperti di Alur Dermaga Muara Rejo, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, ribuan nelayan di Tegal saat ini tengah menghadapi masa paceklik, yakni hasil tangkapan sedikit dan harga jual ikan dan sejenisnya murah. Di tengah masa paceklik, nelayan justru dikagetkan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal BBM solar menyumbang 70% dari biaya perbekalan kapal saat berangkat. Sehingga jika BBM solar naik, mereka terancam tidak bisa melaut. Kaidi, salah seorang nelayan, mengaku ia setiap hari mencari ikan bersama seorang temannya. Dengan kebutuhan BBM solar subsidi 20 hingga 25 liter per hari atau sekitar Rp110.000 per jerigen. Namun saat pulang hasil tangkapan hanya laku dijual Rp300.000, itu pun belum dipotong perbekalan lainnya. Sehingga penghasilannya tidak melentu, kadang ia pun merugi karena harga ikan yang murah. Laut, ya ini harian mas. Oh, harian. Iya. Kalau satu hari Ya. butuh berapa liter solar, Pak? Ya ada kan nyampe Selawes, nyampe 20. 20 sampai 25 ya. Iya 25. Kalau harga sekarang berapa, Pak? Solarnya Iya. 1 liter 55 per hari. 5.000. Kalau di warung 6.000. Kalau di ini SPBU? Kalau di PO ya 25 lah. 25 ya. 5150 ya? Iya. Pak, ini dengan rencana pemerintah mau menaikkan harga subsidi gimana, Pak, tanggapannya? Ya kayak nggak kuat mas. Nggak kuat. Iya. Nggak kuatnya kenapa, Pak? Ya penghasilan nggak ngurangi sih mas. Ini dengan BBM subsidi aja untung apa enggak, Pak, untuk nelayan, Pak? Apa itu mas? Kalau masih belum naik masih untung nggak? Ya kadang-kadang ya untung, kadang-kadang ya nggak untung. Tipis itu ya, Pak? Iya. Terus kalau dinaikkan gimana, Pak? Saya dinaikkannya tahu ya orang ya nggak kuat mas. Dipastikan ya nggak kuat lah. Sedangkan nelayan ini bulan ini ya keceklik mas. Kenapa, Pak? Ya karena sepi lah, karena gelombangnya besar enggak, kecil enggak. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Jawa Tengah Riswanto mengatakan, di Jawa Tengah baik di pantai utara maupun selatan terdapat 25.841 kapal nelayan di bawah 30 gross ton yang akan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Solar subsidi digunakan sebagian besar nelayan Pantura, sementara pertalite digunakan nelayan pantai selatan. Menurutnya, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi, maka seluruh komponen kebutuhan pokok perbekalan kapal akan meningkat. Sementara harga ikan dan sejenisnya saat ini cenderung turun sehingga nelayan kecil terancam kehilangan penghasilannya. Terkait dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, yang merupakan salah satunya adalah 70%-nya itu kebutuhan teman-teman nelayan kita untuk melaut. Pertalite juga dari nelayan membutuhkan BBM pertalite, apalagi solarnya. Tentu ini akan sangat berdampak kepada untuk di Jawa Tengah sekitar 25.841 kapal dengan ukuran di bawah 30 gross ton yang selama ini oleh pemerintah dibantu subsidinya terkait dengan penyaluran BBM solar dan pertalite. Kalau naik otomatis daya beli nelayan rendah bagaimana, Pak? Ya, otomatis kalau ada kenaikan untuk BBM bersubsidi yang merupakan 70% kebutuhan nelayan untuk melaut, tentu ini akan diikuti oleh kenaikan beberapa bahan pokok kebutuhan untuk sarana operasional para teman-teman nelayan yang notabene mereka ini nelayannya adalah one day fishing ataupun paling lama kalau untuk kapal dengan ukuran di atas 10 CT hanya 1 minggu begitu. Kemudian
ketika ini ada pemerintah akan memaksakan opsi kenaikan BBM bersubsidi, namun selama ini pemerintah juga tidak memperhatikan bahwasanya harga ikan kita itu justru tidak ada kenaikan, malah justru murah dan cenderung menurun. Inilah yang menjadi keresahan teman-teman nelayan apabila opsi kenaikan BBM bersubsidi ini dipaksakan oleh pemerintah tanpa ada pertimbangan bagaimana untuk keberlanjutan usaha perikanan kita di Indonesia, khususnya untuk kapal-kapal skala kecil. Nelayan berharap pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM bersubsidi, khusus untuk skema nelayan agar dipastikan bahwa mereka mendapatkan akses BBM bersubsidi untuk kelangsungan usaha sektor kelautan dan perikanan di skala nelayan kecil. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Setelah menutup selama 3 bulan karena wabah PMK, Pemkab Boyolali melakukan uji coba pembukaan pasar hewan. Dalam uji coba ini, petugas masih menemukan sapi kondisi sakit yang dibawa oleh pedagang. Kemudian oleh petugas, hewan tersebut dilarang masuk ke dalam pasar. Pemkab Boyolali melakukan uji coba pembukaan kembali pasar hewan Jelok Jepogo Boyolali yang sempat ditutup selama 3 bulan karena wabah PMK. Dalam pembukaan ini, Dinas Peternakan Boyolali melakukan sejumlah SOP, yakni hewan dan kendaraan yang masuk ke dalam pasar harus diberikan desinfektan dan pemeriksaan kondisi kesehatan sapi khususnya di bagian mulut. Pedagang yang bisa masuk ke dalam pasar juga harus pedagang lokal dari Boyolali. Dalam pemeriksaan sapi yang ada di dalam pasar, petugas menemukan ada beberapa sapi dalam kondisi tidak sehat, seperti suhu badan panas dan mulut mengeluarkan lendir. Sapi-sapi tersebut dilarang masuk ke dalam pasar oleh petugas. Uji coba pembukaan pasar ini sebagai respon dari desakan para pedagang dan peternak sapi yang mengeluh karena selama 3 bulan mereka tidak bisa beraktivitas di pasar hewan. Melakukan uji coba pembukaan pasar hewan satu pasar di Boyolali yang dibuka sementara di Jelok. Dengan ketentuan sapi yang dijual harus sehat. Yang kedua, pedagang dan sapi ini harus lokal, belum bisa menghadirkan pedagang dari luar Boyolali, tidak boleh. Kami menyadari gerakan perekonomian khusus dari sisi sektor peternakan ini kan sempat berhenti 3 bulan. Jadi kami juga menyadari harapan kami ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan para paguyuban pedagang sapi ini. Jadi pedagang sapi berkomitmen sesuai ketentuan yang kita sampaikan terkait pengetatan Satgas PMK ini, mulai dari sapi yang dibawa harus benar-benar sapi sehat. Meskipun di sini masih ada ditemukan 2 ini tadi. Sudah ditemukan 2? 2 harus dipulangkan, sudah kita pulangkan. Indikasinya apa ini, Bu? Iya, suhu tubuh, suhu badannya sapi. Iya, suhu badan, kemudian ada yang sudah lesi, keluar lendirnya di mulut, ini kita pulangkan. Ada dokter hewan 15 kita turunkan di sini. Oke. Uji coba pembukaan pasar hewan ini direspon baik oleh pedagang. Selama 3 bulan penutupan pasar hewan, para pedagang hewan dan pelaku usaha lainnya sangat merasakan dampaknya karena mereka tidak bisa beraktivitas di dalam pasar. Diharapkan pasar hewan bisa beroperasional normal kembali. Terus yang mencari ekonomi di pasar sini semuanya kayak mau nangis gara-gara tutup ini. Tapi alhamdulillah pemerintah Boyolali sudah mengizinkan, udah boleh uji coba pembukaan pasar sapi ini, yaitu yang diterapkan sapi yang sehat-sehat, yang nggak sehat nggak boleh dibawa ke pasar sapi. Sementara kasus PMK di Boyolali saat ini masih 5.666 kasus suspek dan kasus PMK semakin melandai. Dinas Peternakan Boyolali juga terus melakukan vaksinasi tahap kedua kepada seluruh sapi yang ada di Boyolali. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, tim sepak takraw putri Jepara A berhasil menjuarai kejuaraan nasional sepak takraw PSTI Kendal Cup 2022 setelah mengalahkan tim sekampungnya Jepara B dengan skor 2-0. Sementara di kelompok putra, tim Kendal berhasil mengalahkan tim Jepara dengan skor 21-13, 21 untuk Kendal dan 13 untuk Jepara. Pertandingan final ini berjalan cukup alot hingga harus bermain 3 babak. Pada babak pertama dimenangkan oleh tim Jepara, sedangkan babak kedua dimenangkan oleh tim Kendal. Babak ketiga atau babak penentuan pun berjalan cukup lama dan dimenangkan tim Kendal. Atlet takraw putra Kendal Anwar Pujianto mengaku, bermain dengan tim Jepara cukup berat karena Jepara merupakan tim kuat yang sering berhadapan dengan Kendal. Maka sebelumnya ia bersama timnya telah mempersiapkan dengan menjalani pusat pelatihan selama 3 hari. Dia berharap kemenangan ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Atas kerjasama tim bisa menyumbangkan kemenangan dari tim Jepara sebanyak 2 kali dengan skor 21-13. Persiapannya saya kan juga kuliah ini. Saya kemarin dipanggil untuk TC itu hanya 3 hari untuk latihan. Tapi sebelum itu sudah latihan rutin di kampus. Mas
harapannya dengan kemenangan Kendal dengan Jepara seperti apa? Harapannya ini untuk menambah motivasi adik-adik semua biar keangkat prestasinya untuk Kendal. Sementara Donna Aulia, atlet takraw putri Jepara, mengaku tetap bermain maksimal meski berhadapan dengan adik-adik juniornya. Ia merasa senang karena memiliki adik junior yang handal. Persiapannya itu kita ini ada yang dari PPLP, setiap harinya rutin. Kalau yang senior ini biasanya latihannya mandiri. Kalau nggak sibuk kuliah gitu kita latihannya sendiri atau bisa gabung ke PPLP. Cuma menghadapi kejurnas ini kita ada TC 2 hari sebelum berangkat ke sini. Ini lawan teman sendiri gimana tadi? Bermain all atau gimana? Ya kalau kita senior kalah ya juga malu, kalau junior yang menang ya kita juga senang gitu. Udah seperti biasa kan, kalau latihan kan kita melawan teman sendiri, waktu tes kan kita lawannya 2 regu ini. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Kendal, Muhammad Makmun, merasa bersyukur tim putra Kendal berhasil meraih juara. Dia berharap kemenangan ini bisa menjadi modal awal bagi para atlet sepak takraw Kendal untuk meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, terutama untuk menghadapi Porprov Jateng 2023 mendatang. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini di Kejurnas PSTI Kabupaten Kendal, tim putra kita bisa menjadi juara 1. Tentunya ini menjadi model awal bagi atlet-atlet sepak takraw Kabupaten Kendal dalam mempersiapkan diri pada event-event setelahnya. Tentunya event terdekat adalah akan ada Porprov, dan juga ini sebagai motivasi bagi teman-teman atlet yang bahwasanya ketika bisa berdisiplin, berlatih serius, maka juara itu bukan sesuatu yang mustahil. Untuk Porprov ke depan targetnya apa nih Pak? Targetnya tetap kita emas putra dan putri. Mudah-mudahan nanti di 1 tahun ke depan kita bisa mempersiapkan lebih maksimal lagi, atlet-atlet lebih bisa berdisiplin, atlet-atlet lebih serius dalam berlatih, sehingga target emas itu bukan sesuatu yang mustahil. Kejuaraan Nasional Sepak Takraw PSTI Kendal Cup ini diikuti 12 daerah. 3 tim peserta berasal dari Cirebon, Jawa Barat, Probolinggo, Jawa Timur, dan Denpasar, Bali. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Brebes dan jajarannya melakukan boyongan kantor Pemkab Brebes yang baru di KPT yang dibangun dengan anggaran mencapai 110 miliar rupiah, di mana dalam boyongan tersebut Bupati dan rombongan menggunakan kereta kencana. Inilah bangunan fantastis milik Pemkab Brebes yang dinamakan Kantor Pemerintahan Terpadu atau KPT, yang dibangun dengan 5 lantai dengan menelan anggaran mencapai 110 miliar rupiah. Kedatangan Bupati Brebes Iza Priyanti dan rombongan untuk boyongan dengan menggunakan kereta kencana disambut ribuan warga Kabupaten Brebes sepanjang jalan hingga ke dalam gedung KPT. Boyongan ini juga dilakukan tradisi boyongan, di mana sejumlah pejabat seperti camat membawakan air dari berbagai sumber dan termasuk tanah dari kantor Pemkab Brebes yang lama, inspektorat serta Baperlitbangda yang dimasukkan ke dalam sebuah kendi. Bupati Brebes Iza Priyanti berharap di masa akhir jabatannya ASN di Kabupaten Brebes bisa semakin maksimal dalam melayani masyarakat serta etos kerja keras sebagai abdi negara. Kabupaten Brebes yang tadinya kantornya seganya ada di jalan Diponegoro. Nah, hari ini setelah terbangunnya kantor pemerintahan terpadu yang telah dibangun tahun 2021 dan 2022 telah selesai 24 Agustus 2022, maka dari kantor Pemda pada hari ini, hari Minggu 28 Agustus, kita boyongan untuk hari Senin mulai menempati kantor KPT, kantor pemerintahan terpadu, dan mulai bekerja di sini. Sehingga pada hari yang sangat bagus ya, kita tanya sama ulama sebaiknya hari apa. Kebetulan hari libur, hari Minggu kita boyongan dengan melaksanakan
prosesi pertama kita naik kereta kencana, naik becak, naik andong, ya dari ASN, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan juga ke kantor Bapelitbangda dan Inspektorat Boyongan menuju kantor KPT yang baru ini. Sehingga harapannya tentunya dengan terbangunnya kantor KPT ini dan hari ini sudah Boyongan, besok hari Senin mulai kita bekerja, kita sudah bisa melaksanakan tugas kita untuk melayani masyarakat, untuk membangun masyarakat, dan untuk meningkatkan kinerja kita. Bangunan KPT senilai 110 miliar itu nantinya selain digunakan sebagai kantor bupati dan wakil bupati serta sekda, asisten dan staf ahli, juga digunakan para kantor bagian dan Bapelitbangda termasuk untuk kantor inspektorat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.